posisi systematic literature review. Sering kali kita kebingungan mengenai Mbak Indri posisinya di mana sih? Mungkin Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak pernah kepikiran seperti ini ya. Kalau saya baca tesis, baca disertasi atau baca skripsi, biasanya di bab kedua itu ada yang dituliskan dengan nama tinjauan pustaka gitu ya, atau literature review ketika di begitu. Lalu apa bedanya dengan systematic literature review? Itu yang pertama, kebingungan yang pertama. Kebingungan yang kedua adalah apakah literatur review ini menjadi bagian dari keseluruhan tulisan, misalnya let's say skripsi, tesis, disertasi, lalu ada bab khusus tersendiri bernama tinjauan pustaka, begitu ya, literatur review. Nah, apakah literatur review ini posisinya sebagai elemen atau bagian yang melekat sistematik literatur review bisa berdiri menjadi karya ilmiah itu sendiri? Mengingat bisa jadi Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, ketika buka Scopus, ketika buka Web of Science, ketika mencari artikel jurnal, menemukan tuh ada artikel jurnal yang mereka menggunakan metode review dan keseluruhan isi artikel jurnal mendiskusikan mengenai topik tertentu, bagaimana topik berevolusi, bagaimana perkembangannya, sejauh mana diskusi akademiknya, dan yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya posisinya di mana Mbak Indri sebagai tinjauan pustaka melekat ke suatu karya ilmiah atau menjadi karya ilmiahnya itu sendiri begitu ya. Ini adalah kebingungan yang kedua biasanya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Dimulai dari sebenarnya posisi SLR itu di dalam penelitian itu ada di mana sih? Yang pertama adalah saya kasih meme yang lucu. Harapannya supaya Bapak dan Ibu tidak ngantuk gitu ya. Nyari apa Pak? Nyari topik gitu. Saya menemukan meme ini beberapa tahun yang lalu. Um, Bagi yang ketawa biasanya akan merasakan perasaan yang sama. The biggest challenge yang kita hadapi ketika kita mau menentukan nulis skripsi, tesis ataupun disertasi adalah mencari topik. It may sound very basic, it may sound very easy, tapi percayalah ini sangat sulit gitu ya. Kadang kita merasa bahwa topik saya sudah oke, sudah fix gitu. Saya pede banget Mbak Indri dengan topik yang saya pilih gitu. Tapi ternyata ketika ketemu SPP, ketika ketemu dengan dosen yang lain, kemudian mulai galau nih. Bener nggak ya topik saya sudah sesuai nggak ya? Ada nggak sih research gap di dalam topik saya? Mulai nggak pede lagi gitu. Which is very normal ya. Jadi jangan merasa bahwa kalau merasa nggak pede dengan topik, apakah saya gagal sebagai scholar? Jawabannya adalah everybody is going through the same situation gitu. Jadi kebingungan ketika kita memilih topik adalah hal yang normal banget. Nah, disinilah kemudian systematic literature review punya peran untuk membantu kita. Nah, saya menggunakan PhD di sini, tapi sebenarnya bisa diaplikasikan dalam situasi apapun ya, S1, S2 maupun S3. Biasanya kita memulai sebelum masuk menulis skripsi, tesis, disertasi, biasanya kita punya inisial topik gitu ya. Kita tahu secara umum, secara garis besar, apa topik yang mau kita lakukan begitu. Jadi kita punya inisial topik. Tetapi yang namanya inisial topik biasanya bentuknya sangat abstrak, terlalu general, terlalu luas. Kita punya beragam riset question, pertanyaan penelitian di dalam kepala kita dan kita nggak tahu mau fokus kemana gitu. Karena semua terasa sangat menarik gitu ya. Kayak saya mau do everything Mbak Indri, saya mau embrace all the research questions, which is tidak visible untuk dilakukan begitu. Sehingga biasanya inisial topik ini walaupun bagus, tapi masih banyak punya kelemahan. Nah, disinilah peran dari systematic literature review. Ketika kita sudah punya ide, sekasar apapun ide kita mengenai topik penulisan atau topik riset yang mau kita lakukan, maka kita penting untuk melakukan systematic literature review. Penting bagi kita untuk bisa men-tracking gitu ya, melacak jejak artikel jurnal, karya ilmiah yang lain yang telah mendiskusikan topik ini, yang telah meneliti topik ini. Sudah ada berapa artikel jurnal sih yang mendiskusikan topik ini? Sudah ada beragam karya ilmiah sih yang mendiskusikan topik ini? Lalu fenomena ini didiskusikan atau diteliti di konteks mana saja? Apakah hanya Asia? Atau Asia yang lain? Atau Amerika Selatan? Atau Eropa? Eropa Barat? Atau Eropa Timur? Amerika atau yang lain begitu ya? Kita ingin melacak jejak bagaimana topik ini berkembang.
dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, begitu. Inilah gunanya systematic literature review. Ketika kita bisa melacak jejak dari topik yang kita pilih, kita tahu perkembangannya bagaimana, kita tahu, oh ternyata topik ini tuh sudah didiskusikan 25 tahun yang lalu, sudah lama sekali gitu. Di awal-awal kemunculannya, di awal-awal ketika topik ini baru saja diteliti, research question atau pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti basic banget Mbak Indri ternyata gitu. Pertanyaannya sangat basic, hanya melihat bagaimana fenomena ini muncul gitu ya, siapa saja aktor yang ada di dalamnya, tetapi ketika fenomena ini berkembang tahun ke tahun sampai ke tahun 2020 ke atas sampai ke tahun 2023, ternyata research question yang diajukan, pertanyaan penelitian yang diajukan menjadi sedemikian kompleks gitu. Di dalamnya mulai masuk elemen politik, mulai masuk elemen sosiologi, mulai masuk elemen psikologi, mulai masuk elemen komunikasi dan sebagainya dan sebagainya. Kita tahu bagaimana suatu topik berkembang. Ketika kita tahu perkembangan suatu topik, ketika kita tahu bagaimana fenomena ini diteliti di beragam wilayah, kemudian pemahaman kita yang makin matang mengenai topik ini membantu kita untuk bisa menajamkan topik penelitian yang mau kita pilih untuk skripsi atau tesis atau disertasi. Itulah tujuan dari literatur review atau systematic literature review, membantu kita untuk bisa melacak jejak perkembangan topik ini, membantu kita untuk bisa memahami suatu topik dengan sangat matang, sehingga kita paham sekali sudah sejauh mana perkembangan topik ini dan di mana research gap-nya, di mana celah penelitiannya, begitu ya. Sehingga ini membantu kita kemudian untuk tahu, oh ternyata topik yang saya pilih itu ini loh celah penelitiannya. Research gap-nya ada beragam Mbak Indri, ada research gap dari sisi metodologis, research gap dari sisi teoritis, research gap dari sisi empirical gitu ya. Ternyata ada beragam. Dan beragam celah penelitian ini menjadi basis kita untuk bisa mematangkan topik yang mau kita pilih. Oh, saya mau pilih topik ini, tapi secara spesifik saya akan menyasar elemen A misalnya. Kalau saya menyasar secara spesifik elemen A, maka ini adalah pertanyaan penelitian yang memformulasikan topik yang kita pilih dengan lebih spesifik, membantu kita memformulasikan pertanyaan penelitian yang jauh lebih baik. Di mana pertanyaan penelitian tadi kita pede banget, kita confident banget bahwa ini bisa berkontribusi pada perkembangan diskusi akademik di topik ini gitu. Lalu mulailah proses penulisan, pengambilan data yang lain-lain, dan kemudian graduating gitu ya, lulus. Nah, harapannya jangan kayak gini nih gitu. Graduatingnya ketika sudah sekian tahun gitu ya. Oke.